dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Khusus Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada hari ini kami akan melakukan observasi, yakni di area konservasi mangrove pada mata kuliah kajian lingkungan hidup yang diampu oleh Bapak dosen Fahriyadi, SPD, MPD. Selamat menyaksikan! Kawasan konservasi mangrove memiliki asal-usul yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melindungi ekosistem pesisir yang vital. Mangrove sendiri adalah jenis vegetasi yang tumbuh di daerah intertidal. Terkhusus area konservasi mangrove yang kami kunjungi, area ini sudah ada sejak tahun 2019, yang dimana adanya area ini merupakan inisiatif dari beberapa para mahasiswa untuk membudidayakan mangrove di daerah tersebut. Karena mereka berpikir bahwa Palu harus memiliki hutan mangrove, melihat dari sejarah di mana Palu adalah kawasan dengan rawan bencana, seperti tsunami yang pernah terjadi. Juga, daerah tersebut merupakan daerah yang cocok untuk ditanami oleh tanaman mangrove, di mana dahulunya pun daerah tersebut memanglah daerah mangrove, tetapi hanya ditanami oleh beberapa mangrove saja. Sehingga itulah mengapa mereka membudidayakan dan jadilah area konservasi mangrove yang seperti sekarang ini. Mangrove merupakan ekosistem pesisir yang unik dan sangat penting. Mangrove adalah semak atau pohon yang tumbuh terutama di air asin atau air payau pantai. Mangrove tumbuh di iklim khatulistiwa, biasanya di sepanjang garis pantai dan sungai pasang surut. Kumpulan dari beberapa jenis pohon mangrove disebut dengan hutan mangrove atau hutan bakau. Yang selanjutnya yaitu tujuan konservasi mangrove. Tujuan yang pertama yaitu untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai, dan darat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mencegah bencana alam. Hutan mangrove membantu manusia mendapatkan iklim dan cuaca yang nyaman untuk mencegah bencana alam. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu melindungi pesisir pantai dari abrasi. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu membantu pembibitan ikan dan udang. Kawasan hutan mangrove menjadi tempat yang paling sesuai untuk pembibitan ikan, udang, dan berbagai potensi habitat laut lainnya. Ada 8 jenis mangrove yang perlu kamu ketahui. Yang pertama yaitu mangrove jenis api-api. Yang kedua mangrove pepada. Yang ketiga yaitu bakau. Untuk mengenali ciri utama bakau ada pada jenis akarnya yang berfungsi untuk mempertahankan posisi pohon ketika ombak dan pasang surut air laut menerjangnya. Yang kelima yaitu mangrove nyirih. Kayu jenis mangrove ini biasanya dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keenam mangrove nipah. Yang ketujuh teruntum mangrove. Yang kedelapan jenis mangrove excroet. Selanjutnya, dampak baik tanaman mangrove bagi ekosistem pesisir pantai. Yang pertama, pencegahan abrasi pantai. Tanaman mangrove memiliki sistem akar yang sangat kuat dan kompleks. Akar-akar ini mampu menahan erosi akibat tanah dan gelombang arus yang sangat kuat. Lalu, habitat ekosistem laut. Tumbuhan mangrove menyediakan habitat yang sangat penting bagi berbagai jenis spesies hewan termasuk ikan dan burung. Oleh karena itu, tanaman ini berperan penting dalam mempertahankan ekosistem hayati dan ekosistem pesisir. Lalu yang ketiga, penyimpanan karbon. Mangrove memiliki kemampuan unik untuk menyimpan karbon. Laporan ilmiah menunjukkan bahwa mangrove dapat menyimpan karbon lebih banyak per hektar daripada hutan hujan tropis. Yang keempat, pemurnian air. Akar-akar mangrove memiliki kemampuan untuk menyaring udara laut. Yang kelima, pendapatan dan sumber makanan untuk masyarakat lokal. Mangrove juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal di sekitar pesisir. Tanaman ini menyediakan sumber daya alam seperti kayu, buah, dan ikan yang penting untuk penghidupan dan kemiskinan ekonomi lokal. Nah, itulah tumbuhan mangrove
merupakan bagian integral dari ekosistem pesisir pantai yang memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Manfaat ekosistem mangrove bagi kehidupan wilayah pesisir meliputi: yang pertama, mencegah intrusi air laut. Intrusi air laut merupakan peristiwa pembebasan air laut ke tanah daratan. Yang kedua, mencegah erosi dan abrasi. Erosi merupakan pengikisan permukaan tanah oleh air, sedangkan abrasi merupakan pengikisan permukaan tanah akibat hempasan ombak laut. Yang ketiga, sebagai pencegah dan penyaring alami, hutan mangrove biasanya dipenuhi akar pohon bakau dan berlumpur. Akar tersebut dapat mempercepat penguraian limbah organik yang terbawa ke wilayah pantai. Yang keempat, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Dan yang kelima, berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir.